Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kembali lagi bertemu dengan saya, Simo. Oh iya, pagi ini saya ditemani teman kita itu loh. Masih ingat gak siapa namanya teman kita itu? Oh iya, kalian pintar sekali. Namanya Kwek Kwek. Yuk kita panggil Kwek Kwek yuk, bersama-sama yuk. Kwek Kwek, Kwek Kwek. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Tadi kalian manggil aku ya? Oh, ada apa teman-teman? Oh, gini loh, kita itu kangen sama kamu, makanya manggil kamu gitu loh. Oh, gitu, aku juga kangen deh sama kalian. Oh iya, kamu suka main air apa enggak ya? Oh, air. Oh, ya suka sih, tapi tidak banget gitu. Kalau kamu gimana? Aku paling suka main air. Aku suka banget dengan air. Pokoknya main air itu sangat menyenangkan gitu loh. Teman-teman suka main air tidak? Oh, sama dengan saya berarti. Semuanya suka main air. Oh, lah kamu kenapa tiba-tiba berbicara tentang air? Gimana sih, Bu? Kamu tidak tahu apa kalau pagi hari ini kita mau belajar tentang air gitu loh. Oh, gitu loh. Oh, kalau begitu, yuk kita dengarin sama-sama yuk. Bagaimana ceritanya tentang air itu? Udah gak sabar aku. Ayo, kita sama-sama dengarin ya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Halo anak-anak KB Kinasi, anak-anak yang hebat dan juga anak-anak yang pintar. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan bermain di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar dan bermain. Tolong kami supaya kami bisa bergembira ketika kami belajar dan bermain di rumah kami. Berkati orang tua kami yang mendampingi kami, berkati guru kami yang mengajar, dan juga berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak hebat, siapa di antara kalian yang suka bermain air? Semua pasti suka bermain air karena bermain itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita bisa memegang air, rasanya sangat senang sekali, asik sekali. Ketika mandi bermain air, ketika kita nyuci bisa bermain air juga, ketika nyiram bunga bisa bermain air. Bahkan ketika kita pergi ke pantai, kita bisa bermain air laut. Ketika kita di sungai, bisa juga bermain air. Ketika kamu lagi asik bermain air, ketika kamu lagi asik berenang di kolam renang, tiba-tiba mama bilang, "Sayang, sudah yuk berenangnya. Lain kali berenang lagi. Sekarang kita harus pulang." Apa yang kamu lakukan? Betul sekali. Biasanya langsung sedih. Bahkan ada yang nangis. Aku belum mau. Aku masih mau main air. Nah, itu tandanya kalau bermain air itu sangat menyenangkan. Pagi hari ini kita akan coba bernyanyi bersama-sama tentang air.
lagunya Joshua. Lagu Joshua diobok-obok. Siapa yang tahu lagu ini? Kalau belum tahu, kita akan belajar bersama-sama. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Kena mukaku, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Diputar-putar kerannya, diputar-putar. Airnya banjir, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Ada air hujan, rasanya tawar. Ada air laut, rasanya asin. Ada air susu, rasanya manis. Itu untuk mimi, 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 mimi. Wah, nanti bisa diulang lagi ya anak-anak, supaya hafal lagunya. Biar semakin seru, kita akan bermain. Sekarang siapkan 3 tempat. Bisa botol, bisa gelas, bisa juga mangkok, atau apa yang ada di rumah. Kalau tempatnya sudah siap, sekarang ambil air. Tempat yang tadi diisi dengan air. Kalau sudah terisi air, coba perhatikan masing-masing tempat air itu. Kira-kira airnya jadi berbentuk seperti apa ya? Coba perhatikan. Wow, luar biasa ya. Bentuk airnya mengikuti tempatnya. Wah, sungguh keren, sungguh luar biasa. Nanti kamu bisa ulangi di rumah bersama mama atau papa atau juga nenek atau kakek. Kita sudah bernyanyi dan sudah bermain air. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran tentang air. Air awal hurufnya adalah A. Air diawali dengan huruf A. Apakah kalian tahu dari mana sumber air itu? Atau dari mana kita mendapatkan air? Yang pertama, sumber air adalah air hujan. Air hujan. Air hujan adalah air yang jatuh dari langit ke permukaan bumi. Air hujan terjadi karena air laut menguap, membentuk awan, lalu berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi. Apakah kamu pernah bermain air? Wah, senang sekali pastinya. Kalian pasti sering bermain air hujan. Tapi ingat, kalau bermain air hujan, tidak boleh lama-lama, sebentar aja. Kalau terlalu lama bisa sakit, bisa flu, bisa batuk. Tuh, jadi bermain air hujan hanya sebentar saja.
Siapa yang pernah dengar lagu tik 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 bunyi hujan? Semua tahu? Wah, kalau begitu ayo kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan tik tik tik. 1, 2, 3 ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Wow, hebat-hebat semuanya. Sumber air yang kedua adalah air laut. Siapa di antara kamu yang pernah pergi ke pantai dan melihat air laut? Wah, semua pernah. Pernah tidak mencicipi air laut? Wah, pernah. Rasanya gimana? Manis? Enggak, rasanya asin. Air laut rasanya asin karena air laut mengandung garam. Dan kalau kita lihat, air laut itu nampak berwarna biru. Padahal air laut warnanya adalah bening. Tapi kenapa ya kita bisa melihat sepertinya warna air laut itu biru? Karena dipengaruhi oleh cahaya matahari dan juga kedalaman air laut. Yang ketiga adalah air tanah. Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah sangat berguna bagi kebutuhan manusia, bagi kebutuhan kita, supaya bisa diambil air tanah, maka kita membuat sumur. Sumurnya bisa digali atau dibor. Dan kalau sudah jadi sumurnya, kita menimba airnya. Kalau airnya sudah ditimba, kita bisa menggunakan airnya ataupun bisa pakai sanyo dipompa gitu ya. Jadi kita tidak capek-capek menimbanya. Jadi air tanah berguna untuk kita. Yang keempat adalah mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar ke permukaan dan menjadi sumber air bersih yang berguna bagi manusia, berguna bagi diri kita. Mata air akan terus mengalir baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Mata air terus mengeluarkan air. Wah, sungguh ajaib ya Tuhan kita bisa membuat mata air. Yang kelima adalah air permukaan. Contoh air permukaan adalah sungai, danau, atau telaga.
Air permukaan adalah air hujan yang menggenang di permukaan bumi dan mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan rendah. Yang keenam adalah salju. Salju seperti hujan, air yang jatuh dari langit. Namun salju lebih dingin dan berbentuk butiran-butiran yang menggumpal. Salju sangat dingin. Di Indonesia tidak ada salju. Tapi kalau kita pergi ke negara lain yang punya salju, maka kita harus pakai jaket yang tebal supaya tidak kedinginan. Sekarang kita akan belajar tentang kegunaan air. Air sangat berguna bagi kita. Setiap hari kita membutuhkan air. Setiap hari kita menggunakan air. Kalau begitu, apa saja ya kegunaan air? Yang pertama, air untuk air minum. Setiap hari tubuh kita membutuhkan air. Kalau kita minum air yang cukup, badan kita jadi sehat, kuat, segar, dan kita bisa melakukan banyak kegiatan. Setiap hari kita membutuhkan air sebanyak 8 gelas. Berapa anak-anak? 8 gelas. 8 itu bahasa Inggrisnya adalah 8 dan bahasa Jawanya 8. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah minum air putih? Wah, pinter-pinter dan hebat-hebat semuanya. Semua sudah minum air putih. Coba kita lihat di sini ada berapa ya air putih yang di dalam gelas? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul sekali. Ada 8 gelas air putih. Yang kedua adalah air untuk memasak. Kalau mama kita atau mbah memasak di dapur, maka mereka menggunakan air untuk mencuci sayur, untuk mencuci beras, dan mencuci yang lain. Dan juga ketika memasak nasi menggunakan air, masak sayur menggunakan air. Jadi air itu sangat berguna sekali bagi kita. Dan yang ketiga adalah air untuk mandi. Siapa di antara kalian yang belum mandi? Kalau belum mandi bau sekali tentunya. Semua sudah mandi, pintar semuanya. Setiap hari kita mandi 2 kali, paling sedikit ya 2 kali,
pagi sama sore. Kalau mandi pakai air, coba kita udah sabun badan kita, kita sudah pakai sampo dan tidak ada airnya, kira-kira jadi apa dong? Wah, rasanya nggak enak, badan jadi nggak bersih. Tapi karena ada air, tubuh kita bisa dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Yang keempat adalah air untuk mencuci tangan. Wah, kalau kita mau makan harus cuci tangan. Kalau kita mau minum, ya harus cuci tangan. Makan jajan, cuci tangan juga. Apalagi di masa corona ini, kita harus sering cuci tangan, pakai sabun dan membersihkannya di air yang mengalir. Jadi dengan air, tangan kita jadi bersih. Dan yang kelima adalah menggosok gigi. Siapa yang sudah gosok gigi? Coba kedua tangannya ditaruh di mulut, terus bernapas. Siapa yang mencium nafasnya bau? Gak ada, karena semua sudah menggosok gigi. Ketika kita menggosok gigi, kita membutuhkan air. Jadi kalau gigi sudah selesai disikat, digosok, kita berkumur pakai air, terus kumurnya dibuang, maka gigi kita jadi bersih dan juga sehat. Yang keenam adalah air untuk mencuci. Kalian lihat kan? Mama kalian atau mbah mencuci baju, mencuci pakaian, atau mencuci sepatu, biasanya pakai apa untuk membersihkannya? Betul sekali, memakai air. Jadi sabun yang ada di pakaian, kuman yang ada di pakaian bisa bersih. Jadi air digunakan untuk mencuci pakaian. Dan yang ketujuh, air untuk menuburkan tanaman. Kalau kita punya bunga di samping rumah, kita bisa menyirami tanaman kita atau menyirami bunga kita supaya tumbuh subur. Dan juga Pak Tani, kalau mereka punya padi di sawah atau di ladang, tidak ada airnya, maka tanamannya, padinya bisa mati. Karena itu disiram atau dialirkan air supaya tanaman padi atau tanaman sayur, tanaman buah yang lainnya bisa mendapatkan air. Ketika semuanya mendapatkan air, bisa tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah dan bisa kita makan. Kalau bunga bisa menghasilkan keindahan, mata kita bisa segar melihat bunga-bunga karena sudah disiram dengan air. Wow, luar biasa ya anak-anak. Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita menciptakan air supaya kita bisa hidup, supaya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, bahkan hewan-hewan juga bisa hidup.
Air sangat berguna bagi kita, berguna bagi manusia. Karena itu kita harus menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan air kepada kita. Yuk kita sama-sama bilang, Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan air kepada kami. Anak-anak hebat, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan jangan lupa PR yang sudah diberikan guru dikerjakan di rumahnya masing-masing. Dan ingat, saat ini masih banyak corona. Jadi tidak usah pergi main dulu di luar rumah. Harus rajin cuci tangan. Kalaupun harus pergi, jangan lupa pakai masker. Dan ingat, jangan lupa berdoa dan makan makanan yang sehat. Udah anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar pada pagi hari ini. Kami mau menjadi anak yang senantiasa mempergunakan air dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk air yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk orang tua kami yang terus dengan sabar mengajari kami, mendampingi kami, belajar dan bermain di rumah. Berkati kesehatan orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati juga guru-guru kami dan juga sekolah kami KBG Nasi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu anak-anak di hari